Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. Hai para Sagittarius, saya ada di kota Manado dan saya menemukan sepasang Sagittarius di sini yang unyu-unyu banget. Namanya yang cewek namanya Eunice, yang cowok namanya Kane, dan mereka pasangan gitu. Dua-duanya Sagittarius. Saya jadi ngerasa, ya ampun, sekalinya ketemu Sagittarius, dua sekaligus. Dan kemarin kita jalan-jalan di kota Manado dan mereka traktir saya bakso. Asik kan? Oke, so untuk Eunice dan Kane, siapa tahu nonton. Hai, kapan lagi kita jalan-jalan lagi ya? Maunya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, bacaan kali ini untuk kalian para Sagittarius adalah untuk mid November. Jadi pertengahan November sampai akhir November. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak, karena banyak energi yang terbaca di sini. Ini adalah general reading, bukan personal reading. Jadi tentu saja mungkin tidak nyangkut dengan cerita hidup kalian ya. Tapi mungkin ada pesan yang bisa terbaca di sini. Oke? Baik, kita mulai saja. Saya pakai, sudah ada yang mau loncat. Kita pakai kartu yang ini dulu, Fairy Tarot Deck. Thank you. Pesannya apa untuk kalian para Sagittarius? Thank you. I need some more, please, Sagittarius. Ups, baiklah. Sudah ada kartu-kartunya. Oh, 9. Nggak apa-apa lah ya, 9. Jadi pesannya lumayan panjang. Baiklah. Yang pertama adalah kartu The Empress. The Empress ini lambangnya si Virgo, termasuk lambang Virgo. Walaupun Virgo itu ada yang lain yaitu The Hermit, tapi The Empress juga saya consider sebagai Virgo gitu ya. Dan biasanya ini tentang sesuatu yang luxury, sesuatu yang luar biasa gitu ya. Coba kita lihat bacaannya. Time to take action. The power of creativity, success that allow for a life of a luxury. Oke sih, untuk kalian para Sagittarius dimanapun kalian berada, akan ada sebuah kesuksesan pada saat kalian mengeluarkan ide-ide kreatif kalian. So, ayo mulai mikir nih, Sagittarius. Di pertengahan November sampai akhir November, mau berkreativitas apa nih? Ya, kalau si couple 2 itu yang udah dari pertama saya omongin tadi, mereka akan membuat bisnis bersama katanya. Keren. Oke, so itu adalah juga bagian dari kreativitas. Sekarang saya tanyakan kepada para Sagittarius yang lain, yang dimanapun kalian berada. Saya nggak bisa sebut satu persatu karena kita juga kenalnya cuma secara dunia maya ya, sedangkan yang 2 itu dunia nyata. Oke? Jadi saya nggak bisa ngobrol banyak kecuali di video seperti ini. So, kreativitas kalian sedang dipertanyakan dan diharapkan muncul untuk menggapai sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang luar biasa tentu saja. Oke, para Sagittarius. Mohon maaf kalau ada bunyi-bunyian di luar karena 1, tempat ini tidak kedap suara, 2, memang dekat jalanan, dan 3, lagi hujan deras. Jadi mungkin suaranya nggak jernih-jernih amat ya, dimaklum ya. Oke, lanjut dengan Six of Water, dan ini adalah energi udara. Oke. Ini kelihatannya seperti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Coba kita lihat. Positive change are on their way. A welcome relief from troubled time. Traveling or relocating. See? Sebagian dari kalian para Sagittarius akan mengalami perpindahan atau perubahan.
Ada yang benar-benar secara harafiah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang berpindah pekerjaan atau mungkin berpindah bisnis, berganti bisnis. Ada juga perpindahannya nggak signifikan terlihat seperti perpindahan, tapi hanya sekedar perubahan aja. Tapi memang Six of Winter atau 6 pedang itu selalu bicara tentang sesuatu yang berubah. Dan sepertinya perubahannya itu nggak sedikit-sedikit atau cuma berubah ya begitulah gitu, nggak, tapi ini perubahan yang besar. So untuk kalian para Sagittarius yang menunggu perubahan besar, dan kalian akan mendapatkannya di pertengahan November sampai akhir November. Kalau itu memang yang baik-baik, kita aminin aja ya Sagittarius, aminin untuk yang baik-baik. Baik, lanjut dengan Five of Summer atau Five of Cups. Kalau kalian para pencinta bacaan tarot, setiap kali lihat five pasti ada sesuatu halangan, rintangan, tantangan, masalah, something like that ya, sesuatu yang seperti itu. Begitu juga dengan Five of Cups atau Five of Summer, karena ini cups ya, ini energi air. Kita baca aja ya yang di sini apa katanya, apa pesannya. Trust that there is a reason for everything that happen. Percaya aja bahwa segala sesuatunya pasti ada alasannya. Gitu Sagittarius. Remove yourself from the negative emotion of others. Kalau kalian ketemu sama orang-orang yang toksik, yang memberikan vibe-vibe negatif, silakan jauh-jauh dari situ, karena itu tidak akan membuat kalian hidup nyaman atau tenang, atau mungkin malah kalian stres atau terimbas dari kenegatifan orang-orang seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada yang negatif-negatif, baik itu orang maupun situasi, pergilah jauh-jauh dari situ. Itu akan membuat kalian ngerasa apa ya, kayak kok jadi keikut gitu, keikut tertarik kenegatifan itu, karena biasanya yang negatif lebih kuat menarik kita dibandingin yang positif, ya kan? Segala macam yang berbau-bau kebaikan, positivity, itu susah banget narik orang, tapi segala sesuatu yang negatif gampang banget narik orang. Itu sebabnya kalau memang di sekitar kalian terlihat negatif atau terasa negatif, atau kalian bertemu dengan kelompok orang-orang atau satu orang juga tetap aja nggak bagus gitu ya, yang negatif vibe-nya atau auranya negatif, pola pikirnya negatif, tingkahnya negatif, dan pergi, cabut jauh-jauh dari situ gitu ya. Oke, lanjut. Focusing on that which frighten or worry you. Kalian cukup fokusin aja sama halangan-halangan yang akan kalian hadapi gitu. Nggak perlu nambahin lagi dengan yang negatif-negatif itu. Jadi cukup dengan permasalahan kalian, dengan tantangan yang kalian hadapi gitu ya Sagittarius. Lanjut. Yang selanjutnya ada Six of Spring dan Prince of Spring, dan dua-duanya ini adalah energi api. Coba kita baca. Wonderful news is on its way. Ada kabar baik yang akan datang kepada kalian. Kabar apa nih Sagittarius? Smart choices that bring reward, success and public recognition. Kalian akan diharapkan mengambil keputusan yang akan menguntungkan kalian, oke? Dan menimbulkan kesuksesan, dan juga seperti dilihat oleh orang banyak. So, para Sagittarius, nggak usah ditahan kalau punya ide yang kreatif, nggak usah ditahan kalau punya pendapat tentang satu hal yang positif. Silakan dilakukan, karena memang itu yang diharapkan terjadi di dalam kehidupan kalian, dan kalian akan mendapatkan rewardnya, akan mendapatkan hasilnya, dan hasilnya bukan main-main tapi luar biasa. Sukses untuk kalian. Oke, aminin aja yang
baik-baik. Oke, lanjut dengan Prince of Spring, lagi-lagi energi api. It's time to go over your dream. Oh, after, bukan over. It's time to go after your dream. Silakan kalian mengejar mimpi-mimpi kalian, apapun yang menjadi goal kalian, sok wae, silakan dikejar. Oke? Do something that expands your horizon. Lakukan sesuatu untuk menambah wawasan kalian. Ini saatnya. Gak usah tunda-tunda lagi, ya, my dear Sagittarius. Let your creativity take flight. Lagi-lagi ngomong tentang kreativitas. So, saya yakin para Sagittarius punya ide brilian, punya ide kreatif yang luar biasa di kepala kalian. Saatnya untuk kalian lakukan. Jangan diem-diem baik, jangan mager-mager aja. Segera laksanakan apa yang ada di kepala kalian, ide apa. Cari jalan untuk mewujudkannya, karena itu ada untuk kesuksesan kalian. Oke, Sagittarius, lanjut dengan Nine of Spring. Ini adalah energi api lagi. Tapi di sini bilang kalian harus memprotek apa yang kalian punya. Gitu. Sebentar, ada yang harus. Oke. Kalian harus memprotek apa yang kalian punya. Jangan sampai diambil orang. Jangan sampai misalnya kalian punya ide, terus kalian diam-diam aja, atau malah kalian ceritain ke orang lain, akhirnya apa? Diambil idenya sama orang lain. Jangan, ini kan punya kalian, ya. Protect the fruit of your labor. Prepare for possible challenge that lie ahead. Environmental conservation. Oke, tentu ada tantangan apapun yang sedang kalian hadapi, apapun ide yang ada di kepala kalian dan ingin kalian wujudkan, itu nggak akan semudah membalikan telapak tangan, ya kan? Pasti ada kesulitannya. Di sini bicara tentang challenge, tantangan atau masalah yang bisa saja terjadi pada saat kalian ingin mewujudkan ide-ide tersebut. Tapi bukan berarti kalian harus diam aja. Karena kalau kalian diam aja nggak terjadi apa-apa kan? Ya kalian harus do something, lakukan sesuatu. Agar kalian bisa mendapatkan apa yang kalian impikan, apa yang menjadi goal kalian. Gitu, oke? Lanjut, masih ada 3 kartu lagi. Ada The Emperor, dan ini adalah kartunya si Aries. Lihat ya, The Emperor, kartu pertama kalian The Empress. Dia pasangan nih. Dia pasangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Divine Feminine dan Divine Masculine Sagittarius, yang cewek maupun yang cowok jadinya ya, dua-duanya punya kemungkinan yang sama. Dan dua-duanya punya kreativitas yang sama yang bisa dilakukan bersama. Untuk si couple Sagittarius yang tadi saya sebutkan, kalian berdua bisa melakukannya bersama karena mereka mau kerja sama, kayaknya mau bisnis bareng gitu ya. Oke, so untuk kalian yang Sagittarius dan pasangannya bukan Sagittarius, ya nggak bilang mundur juga ya kan, bukan berarti kayak gitu. Intinya adalah yang Divine Masculine dan Feminine sama-sama punya kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, untuk mewujudkan segala ide-ide kreatif yang ada di kepala kalian gitu ya. Oke, kita baca. Use logic and structure to increase your success. Get organized, a firm but compassionate leader. Ya, kalau The Emperor selalu bicara tentang leadership atau kepemimpinan. Mimpin siapa? Ya at least diri sendiri dong. Diri sendiri aja dulu yang dipimpin. Dan ditulis di sini get organized. Jadi semua segalanya dilakukan secara teratur, step by step, teratur ya. Oke. Supaya bisa mencapai goalnya. Aduh, ini ternyata jalan-jalan ya. Oke. Lanjut dengan Six Autumn, dan ini satu-satunya energi tanah dari semua kartu yang terbuka kali ini. Ya. The good you do comes back to you. Apa yang kalian lakukan dengan baik akan kembali
kepada kalian dengan baik pula. Seperti yang selalu saya bilang, apa yang kalian lempar pada semesta baik akan kembali baik juga. Tapi begitu juga kalau kalian lempar yang jahat, baliknya jahat juga gitu. Karena memang it goes like this gitu. Memang terjadi seperti itu di semesta ini. Kalau ada yang bilang gini, enggak Mbak Lucy, saya udah baik tapi orang jahat sama saya. Kebetulan aja, pas lagi, bukan kebetulan sih, maksudnya lagi kebetulan lagi ngomongnya, lagi aja kalian ketemu sama orang jahat, biarin aja, toh kalian tidak perlu membalas, nanti ada balasannya sendiri untuk orang-orang tersebut. Tapi tetaplah berbuat baik, karena nanti kembalinya kepada kalian yang baik-baik. Oke, lanjut. An unexpected inflow of money, borrowing wisely or repaying a debt. Akan ada semacam rejeki nomplok yang datang tiba-tiba. Bagus juga lah ya. Diaminin aja kalau memang kalian sedang membutuhkan dana tambahan ya, Sagittarius. Ada King of Summer untuk penutupan di deret kartu yang ini ya. King of Summer bicara tentang seperti cinta gitu ya, karena memang Cups itu biasanya bicara tentang cinta. Oke, coba kita lihat. A romantic partner you can trust. Oh wow, Sagittarius, kalian punya partner yang bisa kalian percaya, dan ini partner secara romantis. Padahal ini bacaannya bukan bacaan cinta ya, tiba-tiba ada yang kayak gini. Oke, it's okay ya. Excellent advice that comes from the heart. Ada advice yang memang dilakukan dari hati. Jadi maksudnya advice-nya nggak abal-abal, nggak sembarangan, tapi memang diberikan kepada kalian pada Sagittarius dengan setulus hati ya. Ada yang kasih advice gitu, kasih bantuan, kasih masukan. Jadi sok untuk para Sagittarius diterima aja, oke? Getting involved in a culture or creative endeavor. Kreatifnya udah berapa kali disebut ya? 3 kali kayaknya. Apa lebih dari 3 kali dari tadi nih sekian banyak bacaan. Kreatif melulu. Coba tambah 1 lagi kali dapat payung cantik ya. Oke, kita lanjutkan dengan kartu tarotnya. Ini adalah Reader White Tarot, kartu klasik dari tarot. Kita buka aja apa yang terjadi, apa yang menjadi pesan untuk kalian para Sagittarius. Oke. Oh wow, oke, fine. Ada The Magician yang terbalik. Untuk sebagian kalian para Sagittarius ngerasa ya, jadi bukan sebenarnya gitu. Ngerasa bahwa ini hal yang mungkin impossible untuk dilakukan. Ini terasa seperti sesuatu yang enggak banget bisa dilaksanakan gitu. Jadi kalian ngerasa masa sih bisa terlaksana gitu. Jadi ada pertanyaan di benak kalian mengenai hal ini. Hal yang sedang berlangsung di dalam kehidupan kalian. Tapi kartu ini mau mengingatkan sebenarnya nothing is impossible. Karena kartu-kartu selanjutnya sih lumayan bagus gitu. Nggak jelek, bukannya nggak jelek-jelek amat, malah bagus gitu kartu selanjutnya. Jadi The Magician yang terbalik ini adalah semacam perasaan kalian aja gitu. Sebenarnya sih nggak begitu gitu ya. Ada banyak orang yang belum melakukan udah narik diri duluan sambil bilang gini, kayaknya susah nih untuk dilakukan gitu ya. Dan saya harap dengan adanya bacaan yang ini, para Sagittarius tidak berpikir seperti itu. Para Sagittarius mau berpikir positif bahwa iya akan ada hal-hal yang baik di dalam kehidupan kalian. Iya akan ada hal-hal luar biasa yang menunjang kreativitas kalian, dan apapun yang kalian lakukan akan dapat terlaksana. Gitu ya, aminin aja yang baik-baik. Oke Sagittarius, lanjut dengan The Death. Ada sesuatu yang harus berhenti, titik, untuk kemudian mendapatkan sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kalian. Apa yang harus berhenti, memang harus berhenti. Yang menurut kalian, iya tapi kan saya sudah mengusahakannya sekian lama, kok harus berhenti? Kalau memang bukan menurut takdir kalian, iya tetap harus berhenti, my dear Sagittarius. Ya, karena nggak bisa memaksakan takdir.
Bahkan setelah dibacakan tarotnya, mau yang personal misalnya gitu, oh ini ada kejadian seperti ini, apakah kalian bisa menghindar? Nggak bisa, beneran nggak bisa. Makanya saya sebel banget pada saat saya mengalami sesuatu hal dan teman-teman saya, ya orang lah gitu yang kenal sama saya, dengan sinis bilang gini, katanya bisa baca tarot, kok nggak tahu hal ini terjadi? Saya mau bilang ya sama kalian, hal ini bisa saja terjadi, hal itu bisa saja saya ketahui, tapi saya tidak bisa menghindar. Seperti juga The Dead ini yang harus berhenti, dan memang harus berhenti karena akan ada sesuatu hal yang baik yang akan muncul setelahnya, gitu ya. Oke, lanjut dengan ada King of Pentacles. Dalam hal keuangan, khususnya di bacaan yang ini, dari pertengahan November sampai akhir November, keuangan kalian membaik. Karena tadi kartu yang di depan juga bilang apa? Ada rezeki nomplok. So tentu saja ada yang baik-baik yang datang ke dalam kehidupan kalian, terutama soal keuangan, karir, dan bisnis ya. Lanjut dengan Six of Swords. Ini ngomongin tadi tentang perjalanan, dan sebagian dari kalian Sagittarius memang akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sebagian lagi berpindah kerjaan, sebagian lagi berpindah bisnis, atau apapun perpindahan itu, secara harafiah maupun hanya dalam tanda kutip perpindahannya ya. Mungkin pindah rumah, pindah ke lain hati. Bisa aja, tapi enggak lah ya, saya ikut sedih kalau ada yang berakhir itu ternyata sebuah hubungan. Tapi kalau memang itu karmic relationship, ya mau nggak mau akan berakhir. Beberapa hari yang lalu ada yang personal reading sama saya, dan ketika saya bacakan kartunya, saya bilang sama dia, ini mau sekarang atau nanti tetap akan berakhir. Dan dia seperti tidak percaya. Ya, buat saya tidak percaya atau tidak terserah, tapi saya memang melihat bahwa itu adalah karmic relationship. Demikian juga yang seperti tadi The Dead bilang, kalau memang itu harus berhenti, ya udah memang harus berhenti, karena akan ada sesuatu hal yang baru yang nanti akan terjadi gitu loh. Oke? Lanjut dengan Seven of Pentacles atau Seven of Coins. Ini bicara tentang apa yang sudah kalian lakukan akan kalian ambil hasilnya. Dan yang kemarin-kemarin kalian lakukan dan itu hal-hal yang baik, tentu akan kalian tuai juga yang baik-baik. Seperti gue tadi bilang tentang rezeki. Tapi ini juga bicara tentang berkat yang tidak melulu tentang materi ya. Kalian seharusnya juga bersyukur pada saat kalian berbaik hati, memberikan yang baik-baik, yang positif-positif kepada semesta, dan semesta mengembalikan semua itu yang baik-baik ke dalam kehidupan kalian. Sesimpel kalian ketemu orang-orang baik, ketemu orang-orang yang support kalian, dan tidak ngerasa sendirian di dunia ini, itu aja sebuah berkat loh. Berkat itu tidak melulu bicara tentang keuangan ya, tentang materi. Oke? Lanjut dengan Nine of Cups. Kalian benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang support kalian, yang perhatiin kalian, yang sayang sama kalian. Itu adalah berkat besar, karena 9 adalah angka terbesar. 10 kan 1 sama 0. Jadi angka yang terbesar memang 9. So kalian dapat 9 cups, berarti kalian dapat banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupan kalian. So aminin aja. Kalaupun kalian para Sagittarius sebelumnya mengalami mungkin hal-hal pahit, mungkin kehilangan apapun itu, jangan khawatir. Akan ada hal-hal baik yang akan mengelilingi kalian. At least setidaknya seperti sebuah keluarga yang baik, pertemanan yang nyaman, lingkungan pekerjaan yang nyaman misalnya seperti itu. Itulah yang menjadi berkat dan harus kalian syukuri ya Sagittarius. Apapun permasalahan di dalam kehidupan, karena ya namanya kehidupan pasti ada masalah. Nggak mungkin baik-baik terus, nggak mungkin lancar-lancar terus. Jalan tol aja lobang-lobang ya kan, jalan tol aja nggak semuanya mulus gitu.
Berapa kali saya lewat jalan tol itu malah bergelombang. Nah, sebegitu juga lah kehidupan, tidak ada yang mulus, semua pasti bergelombang. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya saya persilahkan kalian para Sagittarius untuk mempertanyakan satu hal dan nanti akan saya jawab dengan iya atau tidak ya. Saya pakai good tarot. Baiklah. Ya atau tidak untuk pertanyaan para Sagittarius. Oke. Thank you. Ups. Banyak ternyata. Baiklah, kita lihat ya atau tidak. Oh. Oh. Sagittarius jawabannya 50-50 ya. Lebih cenderung ke ya dua-duanya sih, bisa iya bisa tidak. Mohon maaf karena memang ini seperti ini jawabannya. Biasanya absolut ya, bisa kelihatan iya atau tidak, tapi di pertanyaan kalian yang ini jawabannya 50-50. Kenapa? Karena memang emotionally itu akan terlibat di dalam permintaan yang kalian minta itu. Kan saya nggak tahu ya permintaan kalian apa atau pertanyaan kalian apa. Secara emosional itu akan berpengaruh banget dengan kehidupan kalian ya, pertanyaan itu. Jadi memang bisa dijawab dengan iya atau tidak, karena ada belakangnya. Iya tapi begini, tidak tapi begini. Saya tidak bisa spesifik bilangnya karena saya tidak tahu pertanyaan kalian apa. Cuma yang bisa saya sampaikan di sini adalah secara emosional itu akan berpengaruh di kehidupan kalian. Kemudian memang banyak yang mau bantu, tapi itu juga akan costly ya. Jadi membantunya tuh dengan tidak tulus, tapi harus ada timbal baliknya gitu kalaupun akan ada bantuan. Dan kemudian memang ada yang memang sudah takdir gitu loh, sudah takdir, jadi nggak bisa diubah-ubah gitu. Jadi kayak gini, iya tapi nanti balik lagi begini karena memang udah sudah takdir, something like that. Dan memang ada penundaan karena banyak hal yang terlibat di situ dan tidak bisa secepat itu terurai. Jadi emang benar-benar agak kusut. Jadinya pertanyaannya dijawabnya agak abu-abu ya, bukan agak abu-abu, memang abu-abu. Ya dan tidaknya tidak jelas. Jadi 50-50 gitu. Waduh, memang agak susah ini ya. Ya memang mesti ditanyakan secara personal ya. Baik, beberapa kartu Oracle Card akan saya buka dan ini untuk penutup dari bacaan kali ini. Yang pertama dari Fairy Oracle Card, dan yang ini apa yang harus di healing dari kalian. Mohon maaf ya, itu suaranya keras banget. Oke, kemudian dari Angel's Message, dari Archangel Message, kemudian Angel's Prayer, dan yang terakhir Monology Oracle Card ya. Oke. Yang pertama dari Fairy Oracle Card ada Solitude. Solitude, sendirian atau apa ini? Oke. Think of being alone is as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet time. Waduh, panjang. Tadi kan saya bilangnya solitude itu seperti sendirian gitu ya.
Oke, tapi kalau dibaca secara keseluruhan pesannya gini, Sagittarius. Tadi kan diulang-ulang soal kreativitas. Dan dari depan jadi saya juga udah ngomong, jangan ngomong-ngomong sama orang. Kalau punya ide tertentu, ide yang berhubungan dengan kreativitas, bisa aja ide tersebut dicolong. Nah, supaya itu tidak terjadi, my dear, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah research sendiri, diam-diam aja, nggak usah umbar-umbar semua ide kalian supaya nggak dicolong gitu. Jadi diam-diam aja sampai kalian menemukan cara untuk mewujudkannya. Bisa sih kalian kerjasama dengan orang yang memang kalian percaya, tapi jangan umbar-umbar gitu ya, Sagittarius. Yang perlu di-healing dari kalian adalah healing itu sendiri. Entah apa yang menjadi sakit hati kalian atau akar pahit dalam kehidupan kalian, itu yang perlu di-healing. Silakan dihubungkan dengan diri kalian masing-masing. Selanjutnya dari angel message ada Rosel. As you honor and follow the guidance of your heart, prosperity is coming to you now. Kalau kalian mengikuti kata hati kalian yang baik-baik ya, akan ada prosperity, kemakmuran untuk kalian. Oke, aminin aja. Kemudian untuk Archangel message ada victory dari Archangel Sandalphon. Your prayer have been heard and answer. Have faith. Segala keinginan kalian ini bisa terkabulkan. Oke, yang tadi dibilang masih 50-50 berarti sebenarnya masih ada kemungkinan besar. Karena memang ya cenderungnya sih ke situ ya. Walaupun ada beberapa memang tidak bisa dilakukan karena ada takdirnya di situ ya, takdir yang ikut bicara. Tapi kalau kalian have faith, punya iman yang besar, punya keyakinan, bisa kok didoakan. Jadi didoakan aja ya, nggak usah terlalu sedih pada saat saya bilang, aduh 50-50, belum tentu iya, belum tentu tidak gitu ya. Oke, lanjut dengan Angel's Prayer. New beginning, oke, ada opportunity, ada kesempatan baru. Kalau tadi di situ bicara tentang apa kartu yang di depan, the death. Kalau kalian meninggalkan yang lama, ada sesuatu yang baru akan muncul untuk kalian. Oke, lanjut dengan your dream need a practical plan. Apapun yang menjadi goal kalian, menjadi dream kalian, menjadi keinginan atau apa ya, mimpi-mimpi kalian bisa tercapai. Dengan catatan ada plan yang harus diikuti gitu ya Sagittarius. Baiklah, ternyata lumayan panjang. Sekian saja bacaannya untuk kalian yang Sagittarius. Saya harap kalian selalu berbahagia, selalu semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, selalu senyum, selalu dalam lindungan Tuhan. Dan terima kasih sudah sejauh ini support channel ini. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya, video-video berikutnya. Salam light, angel, and love. Tuhan memberkati kita semua. Bye.